Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bertemu dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah pada saat ini. Malam hari ini kita akan membahas bagian dari kitab Pengkhotbah yang berisi berbagai wejangan yang sangat menarik. Apa itu? Temanya yaitu tentang uang. Wah iya, uang memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi kalau dipunya. Dan menjadi hal yang penting. Saking pentingnya maka bagian dari Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 7 sampai Pengkhotbah 6 ayat 12 ada 25 ayat di dalamnya secara berturut-turut membahas mengenai uang. Ibu bapak saudara-saudari, di dalam bagian ini kitab Pengkhotbah mau bilang satu pesan, yaitu bahwa uang tidak menjadikan manusia bahagia. Betul bahwa uang bisa membeli banyak hal yang membuat hidup kita menjadi mudah. Ada fasilitas-fasilitas yang lebih yang kita peroleh karena kita punya uang yang lebih. Namun hal itu tidak memberikan sebuah jaminan bagi kebahagiaan. Karena kebahagiaan dalam hidup kita bisa datang dari berbagai hal, bukan hanya dari kekayaan atau harta. Kebahagiaan datang dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Kebahagiaan datang melalui relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan tentu saja yang terutama, kebahagiaan yang sejati atau sukacita itu kita peroleh dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Di malam hari ini kita membahas Ibu Bapak saudara-saudari dari Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Di dalam ayatnya yang ke-7 kitab Pengkhotbah berbicara tentang kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu. Sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Uang dan kekuasaan berkaitan sangat erat. Dan orang-orang yang memiliki kekuasaan terkadang menggunakan kekuasaannya itu untuk menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jangan heran, kata kitab Pengkhotbah. Iya, kadang-kadang Dombi baca itu di media sosial. Ada orang yang punya jabatan, tapi akhirnya jadi lupa diri, arogan. Ya, itu menjadi keprihatinan kita ya Dombi. Dan karenanya menjadi sebuah hal yang penting untuk terus menjadi doa-doa kita bahwa di dalam kepemimpinan di negeri kita, ada banyak orang baik yang bisa bersih menjalankan kekuasaan mereka di dalam memimpin negeri ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, lanjut kitab Pengkhotbah dalam ayat yang ke-9 pasal 5 mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Bahwa orang yang mencintai uang akan terus-menerus ingin lebih banyak lagi menambah kekayaannya. Dan karenanya melakukan apapun, istilahnya bahkan menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan yang lebih lagi. Tidak pernah berhenti, ingin selalu mendapatkan lebih karena cinta pada uang. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, betapa kekayaan tanpa sadar kemudian menjadi tuan dan manusia yang cinta pada kekayaan akan menjadi budak. Hidupnya akan diarahkan, dipimpin, tujukan pada kekayaannya saja. Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 Pengkhotbah melanjutkan sebuah peringatannya. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Bahwa kalau kita kaya, jika kita punya uang, jika kita punya keadaan ekonomi lebih baik dari orang-orang lain, apakah itu teman, atau juga keluarga, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka akan semakin
dekatlah mereka dengan kita untuk menghabiskan kekayaan kita dalam istilah pengkhotbah. Menghabiskan di sini dalam arti bahwa ada orang-orang di sekitar yang kita kenal memang yang membutuhkan sehingga kita membantu mereka. Ada juga yang kemudian dekat dengan kita karena mereka iri lalu hendak menjatuhkan kita. Ada juga orang-orang yang mendekat pada kita untuk ikut menikmati kekayaan kita, menikmati uang kita. Walaupun mereka tidak punya kontribusi apapun di dalam kehidupan kita. Tiba-tiba orang bisa menjadi dekat dengan kita kalau kita punya uang. Karena itu hargailah orang-orang yang tetap dekat dengan kita saat kita tidak punya uang atau saat kita tidak berlebih. Karena mereka adalah orang-orang yang setia menemani kita saat kita kelimpahan maupun saat kita kekurangan. Semakin kaya seseorang, semakin tidak bisa tidur, kata pengkhotbah di dalam ayatnya yang ke-11. Orang yang cinta pada kekayaan, cinta pada uang, bergantung pada uang, tidak akan memperoleh sebuah damai sejahtera. Pikirannya akan terus kepada uang, memperhatikan gitu ya, fluktuasi indeks saham, memperhatikan tentang harga-harga yang naik, memperhatikan tentang berapa banyak pendapatan dan pengeluaran terus tanpa bisa kemudian menjadi tenang. Itu orang yang cinta uang dan bukan cinta kepada sang pemberi uang, yaitu Tuhan. Karena itu kita pengkhotbah memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang membaca Alkitab pada zamannya dan juga bagi kita. Hati-hati agar kekayaan itu jangan menjadi sebuah kemalangan buat diri kita sendiri seperti ada dalam ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Bahwa kekayaan atau harta itu menjadi kemalangan, menjadi sebuah hal yang akhirnya menyedihkan buat kita. Membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tak bisa menikmati hidup, bahwa justru harta yang kita miliki menjadi batu sandungan buat kita. Kita mau mengingat, kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Karena itu, di dalam kita memperlakukan kekayaan atau uang yang ada, yang kita miliki, perlakukanlah itu sebagai berkat yang kita terima dari Tuhan. Yaitu kita terima dengan rasa syukur, kita kelola dengan bertanggung jawab untuk menjadi berkat, untuk menjadi kebaikan bagi diri kita dan sekitar kita. Yang hendak kita cintai adalah Tuhan Sang Pemberi dan bukan pemberiannya. Dengan demikian, kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita menggantungkan diri kita pada Tuhan dan bukan pada harta, uang, atau kekayaan, kita akan memperoleh kedamaian, akan memperoleh keuntungan yang berlebih-lebih lagi. Bahwa hidup kita terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Karena itu, mari kita perlakukan pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab. Kita terima dengan rasa syukur dan membuat kita bergantung hanya pada Tuhan dan bukan pada harta atau kekayaan milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan kami yang Engkau berkati. Engkau menjadi sumber berkat yang mencukupkan kami dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami memiliki lebih, ketika kami menjadi orang-orang yang berpunya, biarlah kami menggunakan hal itu untuk menjadi kebaikan bagi kami dan bagi sekitar kami.
Biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang mencintai kekayaan, tetapi mencintai Engkau, Sang Pemberi. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai pergumulan ekonomi yang kami hadapi pada saat ini, baik di Indonesia maupun sebagai bagian dari umat manusia dalam dunia ini. Dengan berbagai konflik maupun juga peperangan yang terjadi, yang berimbas pada banyak hal di dalam kehidupan ekonomi bangsa ini dan dunia ini. Engkau ya Tuhan yang kiranya memberikan kami hikmat untuk bersama-sama mengantisipasi keadaan, saling menopang, dan terutama hikmat bagi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka dapat mengambil kebijakan yang baik bagi kemajuan kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Tuhan, Kau yang menolong di dalam juga kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Sertailah semua proses pasca pemilu yang sedang berlangsung, dan biarlah kiranya dihasilkan kiranya cara-cara yang terbaik untuk membangun negeri ini ke depan. Berkatilah aparat keamanan, aparat hukum, aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biar para pejabat menjadi orang-orang yang bersih, baik mereka bersih secara hukum, bersih juga secara moral, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka untuk membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami juga dapat ikut ambil bagian membangun negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk peperangan yang terjadi antara Rusia, Ukraina, Israel dengan Gaza dan juga dengan Iran. Tuhan, biarlah di dalam semua proses ini para pemimpin bangsa-bangsa dapat memikirkan ulang dan mencari jalan kerjasama yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga pergumulan umat-Mu di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, studi, dalam juga mencapai cita-cita ke depan, segalanya kiranya berlangsung di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk persidangan Majelis Jemaat GKI Gading Indah yang akan dilakukan di hari Minggu nanti. Hikmat-Mu beserta dengan setiap personalia Majelis Jemaat di dalam menjalankan persidangan. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu untuk umat yang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Jamaah-Mu kiranya ada, memulihkan dan menopang. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini Bu Bapak, saudara-saudari, dan semoga kita bisa beristirahat dan tidur dalam ketenangan dengan lindungan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.